Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Nah, kita dari kelompok 7. Di sini kita akan membawakan materi atau menceritakan tentang sejarah Indonesia nih, mengenai pertempuran-pertempuran yang ada di Indonesia. Nah, sebelum kita memulai materi yang akan kita bahas, perkenalan dulu. Nama saya M. Akbar Manajib, saya dari absen 14. Jadi sama saya. Nama saya Muhammad Najikin, saya absen 19. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatul Tauhid, absen 17. Perkenalkan, nama saya Anggara Aprilia, absen 4. Nah, berikut adalah materi, daftar materi yang akan kita bahas. Yaitu yang pertama ada pertempuran Surabaya dan ada pertempuran Makassar. Nah, kalau kalian tidak tahu, pertempuran sudah nggak asing kan Surabaya itu di mana? Dan sekarang menjadi ibu kota Jawa Timur dan juga Makassar. Untuk Makassar saat ini dia itu menjadi ibu kota di Sulawesi Selatan. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, jadi kita belajar sejarah itu bukan hanya untuk mengingat saja teman-teman. Baik kan? Belajar sejarah itu ada fungsi utamanya, yaitu untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada diri kita sendiri. Dari materi ini juga kita akan mengenali para pahlawan, di mana ceritanya dulu mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pengorbanan para pahlawan agar kita dapat menumbuhkan rasa nasionalisme kepada diri kita. Oke, sekarang lanjut ke pada pembahasan inti. Nah, karena kita masuk pada pembahasan yang inti ya teman-teman, mengenai pertempuran yang di Indonesia. Dimulai dari materi yang pertama, yaitu pertempuran Surabaya. Jadi pertempuran Surabaya ini saya akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, insiden Yamato. Yang kedua, Sultan Silat. Yang ketiga, terhadap sekutu yang dijadikan pendidikan. Yang keempat, pertempuran 10 November tahun 1945. Oke, langsung saja kita pada bagian yang pertama, yaitu insiden Yamato. Nah, sekarang saya ingin kalian membayangkan atau posisikan diri kalian menjadi arek-arek Surabaya pada saat itu. Di tanggal 18 September tahun 1945, itu kan sebulan sesudah kemerdekaan. Nah, kalian bayangin, kalian pagi-pagi jalan-jalan, habis itu melewati salah satu hotel, dan tidak sengaja kalian itu menoleh ke atas, dan yang kalian lihat adalah bendera kolonial Belanda. Padahal waktu itu kan sudah merdeka, tapi kok ada bendera kolonial Belanda di atas langit Surabaya. Itu yang membuat amarah dari anak Surabaya itu tidak bisa dibendung lagi. Nah, jadi kok bisa sih bendera itu digambarkan di atas langit Surabaya, dan gimana setelahnya ketika anak Surabaya itu mengetahui bendera tersebut? Itu yang dinamakan insiden Yamato yang akan saya bahas pada materi ini. Nah, sebelum kita membahas sampai kepada insiden Yamato, kita harus tahu nih, ada rentetan peristiwa yang sangat begitu cepat sebelum insiden itu. Oke, coba bayangkan, pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah karena kalah oleh Sekutu. 2 hari kemudian, Insiden Soekarno membacakan proklamasi dan Indonesia merdeka. Seminggu setelahnya, beberapa minggu setelahnya, tanggal 31 September Agustus 1945, Presiden Soekarno itu mengeluarkan maklumat, kibarkan bendera merah putih terus-menerus ke penjuru Indonesia. Setelah itu, ya, pada tanggal 18 September, tepatnya sebulan setelah merdeka, itu datang kembali ke Indonesia. Nah, jadi karena ada rentetan peristiwa yang begitu cepat, yang menjadikan suasana di Surabaya pada saat itu menjadi sangat penuh ketidakpastian dan sangat tegang lah pokoknya. Nah, yang bikin panas lagi nih, ada 2 niat yang saling bertolak belakang. Nah, niat pertama, Soekarno mengeluarkan maklumat, mengibarkan bendera merah putih terus menerus ke penjuru Indonesia. Nah, tetapi di sisi lain ada misi dari Sekutu. Misi Sekutu itu Sekutu datang diboncengi oleh NIC atau NICA yang disebutnya pemerintahan sekutu Belanda kan. Nah, terus misi Sekutu itu adalah ingin merebut kembali Indonesia, ingin merebut kembali menguasai Hindia Belanda pada saat itu. Nah, kok bisa sih Sekutu itu datang kembali ke Indonesia? Kok bisa diterima oleh bangsa Indonesia? Nah, jadi ceritanya begini. Sebenarnya Sekutu datang kembali ke Indonesia ini memiliki niat yang baik. Dia itu bekerja sama dengan Palang Merah Internasional dengan alasan
kemanusiaan pasca Perang Dunia Kedua. Nah, jadi dia tuh memiliki tugas utama, yaitu mencurutin nilai gempa, merawat awanan, dan juga memulangkan tentara Jepang. Nah, tugasnya itu masuk akal kan, tetapi ada tugasnya atau ada misi lain yang membuat konflik. Yaitu Belanda itu sangat pintar mencari celah dari Indonesia. Dia tuh memikir ya bahwa Indonesia itu lagi kekurangan kekuasaan. Jadi dia tuh mempunyai niat ingin menguasai kembali Indonesia. Nah, dikarenakan sekutu itu ingin menguasai Indonesia kembali, karena kita masuk kepada di Surabaya. Di Surabaya itu sangat kejam teman-teman. Jadi tanpa adanya permisi, tanpa adanya izin kepada pemerintahan presiden Surabaya pada saat itu yang sudah dibentuk, Sekutu dan Belanda itu mengambil alih Hotel Yamato. Jadi Hotel Yamato diambil alih tanpa permisi oleh Sekutu Belanda dan dijadikan atau dialihkan menjadi tempat rehabilitasi tentara perang pada saat itu. Nah, dikarenakan ada pengabaian otoritas lokal pada saat itu yang menjadikan tempat itu menjadi pusat politik yang dapat meledak apa saja. Nah, keesokan harinya, tepatnya pada jam 9 dari jam malam, perwira Belanda yaitu WMS Goldman, dia tuh kayak memerintahkan bawahannya untuk menaikkan atau mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato, tepatnya di sebelah utara. Nah, dengan alasan untuk merayakan Ratu Belanda yang bernama Wellington pada saat itu. Nah, itulah dipasang bendera Yamato itu, bendera Belanda itu. Keesokan paginya, anak Surabaya yang melihat bendera itu dikibarkan, ya langsung sangat marah lah. Dia tuh melaporkan kepada pemimpin pada saat itu, yaitu Jenderal Sudirman. Ketika Jenderal Sudirman telah mengetahui akan hal itu, Jenderal Sudirman dengan kedua pengawalnya, yaitu Sidik dan Haryono, datang melakukan negosiasi pada bendera Belanda tersebut, dan juga disusul oleh masa anak Surabaya juga. Jadi Surabaya itu juga dalam Hotel Yamato. Nah, Jenderal Sudirman dia tuh mewakili Indonesia untuk melakukan negosiasi pada saat itu di Hotel Yamato. Jadi Jenderal Sudirman masuk ke dalam bersama dua pengawalnya, melakukan negosiasi dengan bendera Belanda yaitu WMS Goldman. Padahal Sudirman tuh ngomong baik-baik loh pada bendera Belanda itu. Dia tuh kayak ingin tolong untuk menurunkan bendera itu tersebut. Tapi permintaan dari Sudirman ditolak mentah-mentah oleh bendera Belanda tersebut. Malah dia tuh bilang gini, Sekutu itu telah menang, jadi dia mempunyai hak untuk menguasai kembali Hindia Belanda. Dengan jawaban yang ditolak mentah-mentah oleh perwira tersebut, tidak lama kemudian suasana yang dulunya yang tenang menjadi suasana yang sangat pecah, dikarenakan perwira itu menodongkan pistol ke wajah Jenderal Sudirman. Nah, Sidik yang mengetahui akan hal itu langsung mencekik perwira Belanda tersebut sampai meninggal. Nah, tentara Belanda yang mengetahui ada keributan itu langsung menyerbu Sidik, dan naasnya Sidik mati ditusuk oleh tentara Belanda. Haryono yang melihat kekacauan itu langsung menarik Jenderal Sudirman untuk keluar dari Yamato. Pada keluar, dan masa di luar yang mengetahui karena tidak ada informasi yang karena tidak negosiasi itu dianggap gagal, langsung masuk mendobrak Hotel Yamato itu. Nah, terus habis itu Haryono yang berhasil menyelamatkan diri, dia itu kembali lagi ke Hotel Yamato dengan bertujuan untuk menurunkan bendera Belanda yang diganti oleh bendera merah putih atau bendera Indonesia. Nah, jadi Haryono itu naiklah ke atas Hotel Yamato. Nah, setelah dia naik, itu bertemu dengan satu pemuda, yaitu namanya Kusno Wibowo. Dia itu juga memiliki niat yang sama pada saat itu. Nah, tapi fatalnya Haryono itu lupa membawa bendera merah putih pada saat itu. Jadi dia tuh mau mengganti bendera Belanda tapi lupa bawa merah putihnya. Nah, tapi dia tuh memiliki ide yang jenius. Pada saat genting, dia tuh mempunyai ide bahwa
dia tuh kenapa nggak merobek bagian bawahnya saja, kan selamanya udah jadi merah putih. Nah karena ada idenya itu, dia tuh pengurusnya tuh lanjut itu menggapai bendera tersebut. Nah jadi setelah sampai puncak, bendera Belanda itu diturunkan, untuk birunya itu disobek, dibuang, habis itu dikerek lagi ke atas dan menjadikan bendera merah putih. Nah jadi ya pada pertempuran itu ada salah satu fotografer yang paling bilang itu pada saat itu yang bernama Abdul Wahab Saleh. Dia tuh memfoto pertempuran itu atau memfoto insiden pas perobekan bendera. Nah, untuk fotonya tuh masih ada teman-teman. Nah jadi dia tuh memfoto. Nah lalu keesokan harinya Belanda itu melakukan operasi besar-besaran, penangkapan besar-besaran. Nah Saleh yang melihat itu, yang mendengarkan hal itu langsung pergi ke Malang karena takut kan, karena Belanda itu mau menangkap besar-besaran. Untuk fotonya dititipkan oleh ibunya di Surabaya. Nah setelah itu ibunya itu mengasihkan foto itu ke adiknya apa namanya Saleh itu yang bernama Siti Fatimah. Nah Siti Fatimah lalu membawa foto tersebut dari Surabaya ke Malang untuk mengembalikannya lagi ke kakaknya atau Abdul Wahab Saleh itu. Nah jadi itulah cerita dari Ambato. Lanjut. Nah ini merupakan tokoh-tokoh yang sudah saya ceritakan tadi, ada Jenderal Sudirman dan juga ada Sidik. Ini Haryono dan juga Susmo Wibowo yang tokoh perobekan bendera merah putih biru atau bendera di warna. Nah ini adalah foto ikoniknya teman-teman. Kalian bisa tahu ini kayak gini dari ilustrasinya. Yang pasti ini bukan foto aslinya yang sebenarnya ini dari film, tapi didiritkan kok. Nah sekarang kita lanjut kepada resolusi jihad. Resolusi jihad ini kan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, keadaan itu belum benar-benar aman teman-teman. Meskipun Jepang telah menyerah, tetapi Indonesia itu harus menghadapi ancaman dari luar, dari kekuatan asing. Nah kemudian kan sebelum datang kembali ke Indonesia dengan mempunyai tugas untuk menculik dari Jepang, untuk melakukan tawaran dan untuk memulangkan tanah Jepang. Namun ada misi lain, yaitu berkuasa kembali ke Indonesia di Belanda dari masa kembali. Oleh karena itu Indonesia itu rakyat Indonesia itu ketegangannya semakin meningkat lah. Di Surabaya pada tanggal 19 September tahun 1945 dia kan terjadi incident Yamato. Tadi Belanda itu mengibarkan bendera Belanda, lalu Surabaya yang mengetahui hal itu tidak terima dan langsung menyerang kota tersebut, menyerang Belanda tersebut dan menurunkan bendera itu. Bendera adalah bendera merah putih. Nah ketegangan itu mulai semakin meningkat setelah terjadi itu. Para ulama yang mendengar akan hal tersebut langsung mengumumkan untuk melakukan perundingan. Nah, para ulama itu dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan sekarang beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, jadi para ulama itu melakukan perundingan besar-besaran di Surabaya pada tanggal 21 sampai 22 Oktober tahun 1945 dan dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk melakukan perundingan yang dinamakan resolusi jihad. Nah, jadi inti dari resolusi jihad ini adalah untuk mengajak para santri, ulama, masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan ini karena khawatir masa habis merdeka direbut kembali oleh Belanda. Jadi resolusi jihad sendiri itu gimana ya, kalau ngomongnya gini, masa Indonesia itu cuma mempertahankan kemerdekaan itu cuma hanya memberikan garis utara saja, kan masyarakat juga bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Oleh karena itu itulah resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia karena ancaman tersebut.
pada tanggal 30 Oktober. Nah, jadi ada peristiwa penting pada tanggal 30 Oktober 1945, yaitu tentara Inggris yang bernama AWS Malabi, dia itu meninggal dunia dikarenakan salah satu insiden. Nah, terus Inggris itu melakukan ultimatum kepada rakyat Surabaya bahwa kalian itu menyerah saja untuk menurunkan senjata. Tetapi ultimatum itu ditolak oleh masyarakat Surabaya. Nah, lalu Inggris itu melakukan pertempuran atau penyerangan secara besar-besaran. Kemudian pada tanggal 10 November tahun 1945, Inggris itu menyerang Surabaya dengan besar-besaran. Nah, jadi para masyarakat yang mengetahui itu langsung melakukan perlawanan juga, dan perlawanan itu juga dipimpin hanya ada tokoh atau peran penting pada saat itu, yaitu Bung Tomo, yaitu untuk menyemangatkan atau memotivasi melalui pidato-pidatonya. Nah, jadi perlawanan itu berlangsung sengit lah dari beberapa waktu, dan sekarang itu dikenal sebagai pertempuran 10 November tahun 1945. Menurut saya itu tentang cerita kedua. Nah, ini merupakan tokoh penting dalam kerjaan, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kedatangan sekutu dan salah satu peperangan di Indonesia, yaitu perang Hutan Margaran. Nah, peperangan Hutan Margaran itu salah satunya dilakukan oleh latar belakang kedatangannya sekutu ke Indonesia. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai awal mula kedatangan sekutu di Indonesia. Kedatangan sekutu di Indonesia itu pada awalnya pada awal kemerdekaan Indonesia pada 7 Agustus 1945 pada Tanggung Dunia Perang Dunia Kedua setelah kekalahannya Jepang. Nah, sebagai pemenangnya, sekutu ini mengirimkan pasukan khusus bernama AFNE. AFNE itu singkatan dari Allied Forces Netherlands as Indies. Dan pada saat itu dipimpin oleh Komando Letnan Jenderal Sir Philip Christensen. Dan sekutu itu datang di Indonesia pertama kali di Jakarta pada tanggal 29 September 1940. Nah, kedatangan sekutu ini dibesertai dengan 3 misi utama. Yang pertama itu adalah untuk melucuti persenjataan tentara Jepang yang pada saat itu masih berada di Indonesia, dan yang kedua untuk membebaskan tawanan perang sekutu dan Eropa, dan yang terakhir ini untuk menjaga ketertiban sampai situasi politik kembali stabil. Nah, saya lanjutkan mengenai peperangan Pungutan Margaran. Perang Pungutan Margaran ini salah satunya dilakukan oleh salah satu perundingan atau diplomasi yang bernama Perjanjian Ligarjati. Nah, pada Perjanjian Ligarjati ini kalau nggak salah diselenggarakan di Desa Kuningan, Jawa Barat. Pada saat itu sekutu ini bertindak sebagai penengah atau mediator saja. Nah, pada perjanjian ini Indonesia ini ingin Belanda mengakui beberapa wilayah, ingin mengakui secara de facto wilayah-wilayah di Indonesia. Namun Belanda hanya mengakui beberapa wilayah saja, seperti wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura. Dan untuk perjanjian Ligarjati ini tidak berumur panjang, karena setelah itu lagi Belanda mengikat janji dengan meluncurkan agresi militer pertama pada Juli 1947. Baik, saya akan tambahkan materi mengenai pertempuran Margaran ini. Nah, pertempuran Margaran ini sebenarnya Belanda ke Indonesia ini untuk mengambil alih kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh Jepang. Belanda mempunyai ambisi yang kuat untuk membentuk negara Indonesia Timur atau NIT yang bersama dengan Ibu Sri Ngurah Rai dan pimpinan Laskar Bali. Akan tetapi ajaran tersebut ditolak oleh Ibu Sri Ngurah Rai. Pertempuran Pungutan Margaran di Bali disebabkan
oleh tadi perjanjian Gaza itu. Dan akhirnya pada tanggal 19 November 1946 pasukan yang dipimpin oleh Gusti Ngurah Rai berhasil merebut senjata Nica di Tabanan. Pihak Belanda melakukan serangan balik dan mengepung desa Marga untuk tidak terelakkan sehingga Gusti Ngurah Rai beserta seluruh pasukannya gugur dalam peristiwa tersebut. Mereka bertempur sampai titik darah penghabisan. Akibat kekalahan Gusti Ngurah Rai, pada Putusan Nagara Belanda makin mudah dalam melaksanakan tugasnya untuk mendirikan negara Indonesia Timur atau NT. Dalam peristiwa itu, Gusti Ngurah Rai dan 69 anggotanya gugur akibat serangan tentara Belanda. Sedangkan cukup melawan sekitar 400 orang tewas dalam pertempuran tersebut. Dua kirim kok. Wes. Nah, ini adalah salah satu contoh tokoh-tokoh yang terlibat dalam diplomasi atau perundingan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya ada Raden Abdul Qadir Wijoyo Mojo dan B.R. Parasku. Wes. Wes. Iya tuh. Dong, awalnya orang. Nah, ini selanjutnya ada pertempuran 10 November. Nah, pertempuran ini disebabkan oleh tewasnya salah satu jenderal sekutu bernama A.W.S. Malabi. Nah, pada pertempuran 10 November 1945 ini adalah pertempuran yang paling terkenal dalam sejarah revolusi Indonesia. Dan selanjutnya di sini ada pertempuran 10 November 1945. Nah, pertempuran ini disebabkan oleh tewasnya salah satu jenderal sekutu bernama A.W.S. Malabi. Dan pertempuran 10 November ini adalah pertempuran yang paling terkenal dalam sejarah revolusi Indonesia. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan pertempuran Makassar. Ini kami kenal. Dan di sini juga akan kedatangan pasukan Republik datang ke Sulawesi Selatan. Pasukan Republik datang ke Sulawesi pada bulan Desember tahun 1946 yang dipimpin oleh Herman. Di sini saya akan menjelaskan pasukan Republik datang ke Sulawesi Selatan. Pasukan Republik datang ke Sulawesi Selatan pada bulan Desember tahun 1946 yang dipimpin oleh Palidan Belanda atau Nica dan dipimpin oleh Raymond Masterling, dipimpin oleh Raymond Masterling datang ke Sulawesi Selatan. Belanda ingin membentuk negara Republik Indonesia. Belanda ingin membentuk negara Republik Indonesia Timur atau yang disebut dengan NIT sebagai bagian dari strategi pencapaian kekuasaan. Namun wilayah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Gubernur Dr. Saman ingin membentuk negara Indonesia Timur atau NIT sebagai bagian dari strategi pencapaian kekuasaan. Namun wilayah Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Gubernur Sam Ratulangi dan para pejuang setempat menolak keras pembentukan negara mereka tersebut. Untuk mengupas para pejuang pro-republik, Westerling menerapkan metode operasi teror dan penembakan secara brutal atau penembakan secara massal. Dari Desember tahun 1946 hingga Februari 1947, pasukan Westerling mengepung desa-desa, mengumpulkan rakyat serta mengeksekusi puluhan ribu warga sipil dan pemuda yang dicurigai sebagai pejuang republik.
Yang kedua, perlawanan pemuda Makassar dan pejuang Sulawesi Selatan. Kedatangan Katolik kita menurunkan pemuda Makassar, Iki lagi di sini. para pemuda dan Sendi. Iki dah. Iki. perlawanan pemuda Makassar dan pejuang Sulawesi Selatan. Kedatangan Katolik tidak membuat turut menurunkan para pemuda untuk membela kemerdekaan. Para pemuda dan pejuang di Makassar serta kawasan Sulawesi Selatan melakukan perlawanan gigih. Pemuda menyatukan kekuatan, dibentuklah lapis laskar pelakor. Pemuda menyatukan kekuatan dan membentuk sebuah lapis laskar pemberontak rakyat Indonesia Sulawesi yang dipimpin oleh Ramon Daeng Romo untuk menyatukan berbagai laskar pejuang pemuda Makassar dan sekitarnya. Selain Ramon Daeng Romo, tokoh-tokoh muda dan pejuang seperti Eni Sailan, ia adalah seorang perawan dan pejuang wanita yang gugur berani dalam penjajahan. Ia memanfaatkan profesinya untuk aksi medis lapangan dan memasok obat-obat bagi pejuang kemerdekaan. Ia aktif dalam organisasi perlawanan seperti Lapis dan Laskar Harimau Indonesia bersama tokoh pejuang Walter Monginsidi dan Ramon Daeng Romo. Dan ini adalah sebuah tokoh pejuang yaitu Andi Abdullah Bauman CP. Dia adalah sebagai putra dari Raja Bone Andi Mapayuki yang menolak bekerja sama dengan Belanda demi membela Republik Indonesia. Ia menggalang kekuatan rakyat dan memimpin organisasi perjuangan di wilayah Ajanapareng atau Pare-Pare. Ia ditangkap oleh pasukan Indonesia dalam operasi militer pimpinan Raymond Masterlin. Meski dipenjara dan disiksa, ia teguh menolak menyerah hingga akhirnya dieksekusi oleh tentara Belanda pada 2 Februari tahun 1947. Materi yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Teman. Di sini saya akan menjelaskan Bapak Perstia Basri. Tragedi ini menjadi salah satu modalita Pak Jitan mengikuti kawan banjir dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Bapak paling nyata Indonesia adalah tragedi kemanusiaan yang tragedi tanpa orang jiwa meninggal dari warga sipil dan pejuang di Sulawesi Selatan akibat pembantaian kadal akibat tembakan
Wes. Wes. Ini bukan sekedar politik biasa, melainkan melakukan bergerak dua pusat ekonomi. Ini visual ini menunjukkan dua taluk perdagangan laut yang bebas dari semua sisi lain juga polisi kadang membawa ambisi monopoli pada waktu itu rekan-rekan yang serakah memaksakan perlawanan kekerasan sosial menjalankan politik adu domba. Mereka bersekutu dengan Arung Bone Malakan dari Bone untuk mengepung Sultan Hasanuddin. Meskipun dijuluki ada jantan dari timur, karena keberanian yang luar biasa. Karena Sultan Hasanuddin akhirnya terdesak oleh kekuatan hubungan tersebut. Konflik ini memaksa bahwa menandatangani perjanjian Humayah hingga akhirnya benteng pertahanan utama mereka coba jatuh pada tahun 1869. Jadinya Makassar menjadi Subang awal dominasi kata Sulawesi di Indonesia bagian timur. Namun semangat pahlawanan Sultan Hasanuddin tetap menjadi istimewa bagi perjuangan harga diri kuasa. Dan ini pahlawan dalam peperangan ini Sultan Hasanuddin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Jadi kita sudah membahas semuanya mengenai temuan yang di Indonesia ini, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk kepada sesi jawab. Nah, kadang-kala kalian teman-teman semuanya ada yang tidak paham, ada yang menanyakan, silakan saja yang kita dan kita akan jawab sejauh ini. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Nah, dikarenakan tidak ada yang ingin bertanya pada materi yang sudah kita bahas, jadi untuk kita jawab kita tutup. Nah, mari kita akhiri materi yang sudah pada pertemuan kali ini. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di ujung materi yaitu penutup. Jadi teman-teman semuanya, semoga kalian bisa mengingat kembali, bisa memahami akan perlawanan atau apa ya, kemerdekaan Indonesia ini dari para pahlawan, dari masyarakat, dari pokoknya dari Indonesia lah mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini melalui pembahasan cerita yang sudah kelompok kita bahas atau ceritakan tadi. Nah, semoga teman-teman juga semuanya bisa atas mengetahui akan cerita tersebut bisa menumbuhkan rasa nasionalisme pada dirinya masing-masing. Oke, baik buat kelompok 7 hari ini kita tutup. Saya akhiri.